Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Ambarwari. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan tutorial kita terkait dengan piranti lunak pengolah angka menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi logika if, and, or, dan kombinasi antara if, and, dan if, or. Nah, jadi ini beberapa fungsi logika. Nah, fungsi logika itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi tertentu. Nah, biasanya misalkan kalau misalkan teman-teman pernah belajar seperti di matematika SMP kalau nggak salah, yang mana rumus fungsi n jika benar benar n benar maka hasilnya adalah benar. Kalau or benar or salah maka hasilnya tetap benar dan itu semuanya. Nah, fungsi-fungsi tersebut sudah ada di Microsoft Excel dan kita bisa memanfaatkannya untuk membuat suatu kondisi dalam apa namanya pekerjaan kita yang mungkin membutuhkan fungsi logika. Nah, fungsi-fungsinya yang ada di Excel itu ada banyak sebenarnya, tapi saya nggak akan bahas dan saya akan contohkan hanya tiga saja, yaitu if, or, and. Sedangkan untuk not, if, error, nanti silakan teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nah, rumus if itu akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi ya, kalau misalkan kita tahu bahasa Inggris if jika ya, berarti kan jika kondisi yang kita tentukan itu terpenuhi atau bernilai true dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila kondisi tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan jika saya makan, saya kenyang. Selainnya kan berarti nggak kenyang kan ya. Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan operator yang biasa digunakan itu biasanya menggunakan operator sama dengan, lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, seperti itu. Ini untuk yang rumus if. Nah, ini cara menggunakannya saya akan langsung contohkan saja di Microsoft Excel-nya. Nah, di sini saya sudah punya eh, lembar latihan ya. Ini if. Oh ya, sebelum masuk ke sini, if itu ada untuk sementara saya tunjukkan dua macam saja ya jenisnya. Yang pertama if dengan hanya dua kondisi dan if dengan lebih dari dua kondisi. Nah, ini saya akan contohkan yang if dengan hanya dua kondisi ya. Jadi keterangannya misalkan ini adalah daftar nilai dari suatu siswa atau mahasiswa. Keterangannya jika jumlah nih ya, jumlah itu lebih dari 140 maka keterangannya lulus, selainnya keterangannya gagal. Ini dinamakan dengan dua kondisi. Kalau nggak lulus berarti dia gagal. Nah, itu saya akan contohkan. Oke, berarti ini jumlah ya. Berarti kalau jumlah menggunakan rumus sum nilai A dan nilai B ini dijumlahkan. Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas, oh berarti dia nanti lulus ya kriterianya. Nah, coba kita autofill. Nah, berarti ini nanti harusnya lulus, tidak lulus, 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 gagal, dan lulus. Harusnya seperti itu. Gimana cara menggunakannya? Sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan Excel, itu udah otomatis. Ketik saja sama dengan if. Oke, saya tekan tab. Nah, ini kan ada keterangan logical test. Logical test itu adalah fungsi logikanya. Fungsi logikanya kan ini ya. Jika jumlah lebih dari 140 maka keterangan lulus. Berarti kita tulis dulu if ya. Nah, berarti jika jumlah lebih dari 140. Nah, ini kan saya menggunakan koma. Mungkin di Excel yang lain ada yang titik koma. Nanti silakan dilihat apa namanya yang keluarin lah informasi yang keluar seperti ini. Gitu. Koma. Ini value if true. Jika benar, maka apa? Keterangannya lulus. Oke. Nah, karena di sini lulus itu berupa karakter, bukan angka, makanya kita harus gunakan tanda petik lulus. Nah, value if false ya. Jika selain ini berarti dia nanti gagal. Gagal. Kurung tutup. Saya enter ya. Nah, ini jadi deh. Berarti bener ya. Nah, jika jumlah, ini kan E2 jumlah ini lebih dari 140, dia lulus. Selainnya gagal. Nah, itu cara bacanya. Jadi tinggal di autofill, tarik. Seperti ini. Ini adalah rumus if hanya dengan dua kondisi. Kalau nggak lulus ya gagal. Nah, sesuai prediksi ya. Ini lulus, gagal, lulus, gagal, lulus.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini cara menggunakan rumus if tadi. Keterangannya sudah ada di sini, nanti slide materi akan saya sisipkan di deskripsi. Ini contoh tadi ya, sudah saya contohkan. Nah, berikutnya adalah rumus if ganda. Selain if yang mana dia hanya dua kondisi, if itu sendiri biasanya ada yang lebih dari dua kondisi. Misalkan untuk penilaian mahasiswa yang mana jika nilainya 80 dapat A, nilainya 70 sampai 80 dapatnya B, kemudian nilainya 60 sampai dengan 70 dapatnya C dan seterusnya. Itu artinya ada banyak sekali kondisi. Makanya kita perlu menambahkan if di dalam if. Nah, jadi kasus ini disebut dengan rumus if ganda. Selain itu bisa ada yang lain mengistilahkan if bertingkat, if bersarang, if bercabang. Nah, kalau di orang-orang informatika biasanya nyebutnya nested if ya. Nested if function artinya if bersarang ya, seperti itu. If di dalam if. Oke, ini contohnya. Nah, ini contoh rumus if ganda dalam suatu nilai yang mana nilainya ada keterangannya. Oke, saya contohkan saja di mana-mana. Oke, ini ya. Saya langsung contohkan saja. Jadi, saya punya daftar nilai seperti ini. Ini nama, ada nilai A dan nilai B sama seperti tadi, tapi ini dicari ratanya ya. Ingat rata. Nah, keterangan ini akan berisi nilai A, B, C. Nah, ini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Sebenarnya bisa sampai dengan E, tapi nanti silakan teman-teman dicoba sendiri gitu, sampai dengan E misalkan. Nah, jadi ini kan if-nya hanya ada 2 tingkatan. Nah, oke. Jadi kita hitung dulu. Ini kan keterangannya, jika rata lebih dari 80, maka keterangannya A. Oke, saya coba cari dulu rata menggunakan rumus average ya. Average, baru di blok ini. Oke. Nah, dapat deh ya rata. Biar sama komanya 1, saya tambahkan deh. Oke. Ini rata. Keterangan ini, nah, jika rata lebih dari 80 maka keterangan A. Sehingga ini kalau diprediksi berapa hasilnya? Ini kan lebih dari 70 ya, bukan lebih dari 80. Berarti dia nanti harusnya B. Kalau ini selainnya keterangan C. Berarti ini karena bukan lebih dari 70 berarti nanti C. Jadi B, C, A, kemudian ini jadinya C lagi, terus ini adalah B. Ya, karena dia sama dengan 80, bukan lebih dari 80. Kalau lebih dari 80 kan berarti 80,1 itu maksudnya 80 lebih dari 80. Jadi rumusnya gimana? Sama dengan if kita tulis kondisinya. Logikanya apa? Jika rata itu lebih dari 80. Ini ya, 80. Nah, maka keterangannya jika ini ya, value if true, maka jika benar, jika lebih dari 80, maka dia dapatnya A ya. Nah, ingat jika ini outputnya atau hasilnya itu bukan berupa angka, jangan lupa berikan tanda petik. Tapi kalau dia berupa angka, nggak usah pakai tanda petik gitu. Koma. Sekarang value if false. Selainnya kan berarti kita bisa tambahkan kondisi lagi. If gitu. If ini sama E2 itu lebih dari 70, kan ini jika rata lebih dari 80 dia akan nilai A. Jika salah maka akan dicek lagi. Jika rata ini lebih dari 70 maka dia dapatnya adalah B. Nah, barulah selainnya value if false. Ini kan selainnya berarti dia adalah nilainya C. Baru dikurung tutup lagi. Kurung tutupnya ingat, perhatikan warna ini. Berarti ini baru ini, tinggal yang hitam. Oke, jadi hasilnya nanti adalah B. Ini cara menggunakan rumus bertingkat. Rumus if bersarang. Nah, seperti ini. Oke, mudah ya. Nanti kalau misalkan ini keterangannya sampai dengan E barangkali, silahkan dimodifikasi. Jadi gimana caranya? Berarti E ini kan yang else ini, itu diganti lagi dengan if lagi, ditambahkan if. Misalkan E-nya ratanya lebih dari 60 dapatnya C, lebih dari 50 dapatnya D, di bawahnya 49 atau di bawahnya 50 dapatnya E, seperti itu. Oke, if bersarang sudah. Kita lanjutkan. Pada rumus OR.
Jadi rumus OR itu digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu syarat yang diuji itu bernilai true, benar. Ya. Kalau OR itu, jika salah satunya bernilai true, maka hasilnya adalah true. Tapi kalau dua-duanya itu bernilai false, maka dia hasilnya adalah false. Itu karakteristik dari OR. Nah, ini contoh rumusnya akan saya langsung tunjukkan di bagian Excel. Sorry. Oke, bisa sudah siapkan. OR. Tabelnya kurang lebih sama, tapi di sini keterangannya itu akan bernilai true jika nilai A lebih dari 75 ya. Nilai A ini lebih dari 75 atau nilai B-nya lebih dari 80, maka dia akan bernilai true. Kalau selainnya berarti false ya. Berarti kalau pengen true, nilai A ini harus lebih dari 75, ini berarti betul, true. Kemudian nilai B ini lebih dari 80, false. Kalau misalkan true ketemu dengan false, kalau di OR, maka hasilnya adalah true. Karena dia kan menggunakan OR ya, atau. Nah, sedangkan kalau ini sudah jelas ya, ini false. Ini false karena nilai A dia lebih dari 75, false hasilnya. Ini nilai B lebih dari 80, ini kan 70. Berarti nggak benar, berarti false. False ketemu false, hasilnya adalah false. Berarti true, false. Nah, kalau ini dia true. Ini lebih dari 75, ini lebih dari 80. Oke, kita langsung saja menggunakannya. Kalau OR langsung aja sama dengan OR. OR logikanya gimana? Ini logika satu ya. Jika nilai A lebih dari 75. Nah, ini kan koma ya. Nih, perhatikan. Ada logical 1, logical 2. Nah, kemudian nilai B lebih dari 80. Nah, hasilnya true. Nah, oke, tinggal tarik aja. Nah, dapat ya, betul kan? True, false, true, false, true. Nah, ini output dari fungsi OR. Nah, mudah ya. Ini masih mudah. Oke. Nah, sedangkan rumus AND ini berbeda dengan OR. Kalau OR itu jika salah satu logikanya itu benar, misalkan jika salah satu itu bernilai benar, sedangkan yang lain salah, maka dia hasilnya adalah salah. Kalau pengen benar, berarti dua-dua ini harus true ya. Jadi true ketemu true, hasilnya adalah true. Kalau true ketemu selain true, misalkan true ketemu false, kemudian false ketemu false, maka hasilnya adalah false. Nah, jadi ini untuk menghasilkan nilai true jika semua syarat yang diuji bernilai true. Oke, ini kita langsung ke contohnya. Contohnya saya sudah siapkan di sini, sama. Tabelnya nilainya sama semua seperti pada yang OR, ini sama. Hanya logikanya yang beda. Kita nggak menggunakan OR tapi menggunakan AND. Jika OR itu bernilai salah jika dua-duanya bernilai salah. Tapi kalau AND itu bernilai benar jika kedua-duanya adalah benar. Nah, kebalikan dari sana tadi ya. Nah, coba kita hitung sama dengan ini ya, true itu jika nilai A lebih dari 75 dan ya, ingat, dan nilai B-nya lebih dari 80. Nah, ini kan nilai A lebih dari 75, betul nggak? Betul, true. Nilai B-nya lebih dari 80, betul nggak? Nggak, false. Ini kan 70, false. Berarti true ketemu false, hasilnya adalah false. Nah, ini juga sama, karena salah semua. Nah, ini A lebih dari 75 ya, betul, true. Kemudian nilai B lebih dari 80, betul ya? Betul. True ketemu true, hasilnya true and true, hasilnya adalah true. Kita langsung aja. N nilai A kemudian lebih dari 75, koma, nilai B lebih dari 80. Nah, betul ya, false. Bawahnya juga false, yang ketiga itu adalah true. Nah, jadi hanya satu true-nya. Nah, itu kebalikan dari OR ya. Kalau OR tadi bernilai benar ketika salah satunya itu ada yang benar. Atau dua-duanya benar. Sedangkan kalau N itu akan bernilai benar ketika kedua nilai ini benar gitu kondisinya. Oke, itu terkait dengan rumus N.
4 rumus sudah ya. Sorry 3. Betul 4 ya. If tunggal, if ganda, kemudian or dan and. Sekarang sudah selesai. Tapi saya punya kasus di sini. Nah, contoh satu lagi ya. Latihan menggunakan if or. Ini menggunakan dua kombinasi. Jadi if dikombinasikan dengan or, karena biasanya rumus or dan and itu nggak bisa berdiri sendiri, jarang sekali berdiri sendiri. Makanya biasanya dia dikombinasikan dengan if. Nah, seperti ini saya contohkan salah satu saja, nanti yang n-nya silakan teman-teman coba sendiri. Ini status itu akan lulus jika ijazah terakhirnya S1 atau ya menggunakan atau nilai wawancara di atas 80. Nah, ijazah terakhir adalah S1. Ini ijazah terakhirnya apa? SD, udah jelas ini ya. Atau berarti dia belum tentu. Tapi dia karena di sininya kurang dari 80, maka dia nanti adalah statusnya tidak lulus ya, tidak lulus. Ini lulus dan tidak lulus berarti ya. Nah, saya contohkanlah di sini. Berarti dia sama dengannya gimana? Sama dengan if ya. Betul nggak ini nanti ya? Kita cek ya. If sorry. Sama dengan if logical testnya apa? Berarti kan pakai or. Ornya di dalam. Kita or dulu, berarti nggak if-nya. Gila, ini bacanya berarti or dulu. Berarti jika ijazah terakhir, ini ijazah terakhir, itu sama dengan S1, berarti pakai petik ya. Sama dengan S1. Nah, kemudian logika keduanya, atau, ini kan ataunya di sini. Atau nilai wawancara di atas 80. Nih bedanya. Kalau karakter dia menggunakan tanda petik, tapi kalau angka nggak perlu tanda petik. Oke. Nah, ini kan kondisinya ini logikanya. Ini logical testnya. Jika ijazah S1 terakhirnya itu S1 atau nilai wawancara itu lebih dari 80, barulah dia maksudnya jika benar ini kenapa dia? Berarti dia harusnya lulus gitu. Lulus. Nah, selainnya adalah kan gagal ya, false-nya ini value if false kan nyala ya, tulisnya gagal aja lah, jangan tidak lulus kepanjangan. Oke, coba betul nggak ya? Nah, gagal. Nanti kalau ditarik pasti ada ini gagal, ini lulus. Prediksi saya ya, ini gagal, ini lulus, kemudian ini lulus, ini gagal, dan ini lulus. Kita coba. Betul ya, gagal, ya kan gagal. Karena dia tidak di atas 80, tapi kan sama dengan 80. Gagal, lulus, gagal, lulus. Gagal, lulus, gagal, lulus. Betul ya. Nah, jika teman-teman bingung, caranya mudah. Selain cara tersebut, caranya seperti ini. Jika nggak bingung. Sama dengan if. Kita tulis dulu. Logical testnya kan nggak tahu ya. Anggap saja ini diisi X dulu deh. Buat latihan. Kita isi X. Nah, baru di koma. Ini kan value if true kan kita isikan dulu. Nilainya jika benar kan dia lulus. Tulis aja dulu gini. Lulus. Titik. Nah, ini value if false-nya gagal. Ini jika tidak ingin bingung. Jadi rumusnya ini. Tinggal X ini nanti diganti dengan logika R. Atau ini kita hapus dulu. Kita arahkan di sini aja lah. Di G sini ya. Nanti kita isi logika OR. Nah, sini. Enter. Nah, gagal karena belum ada. Sekarang G ini itu bisa kita coba latihan sama dengan OR. Nah, ini kan jika nilai ijazah terakhir itu sama dengan S1. Ini cara belajar yang mudah, dipisah-pisah dulu. OR-nya pisah dulu, baru nanti dikerjakan if-nya. Dipisah dulu. Terus logika keduanya atas wawancaranya di atas 80. Nah, kan bernilai false ya, berarti bener dia gagal. Nah, tinggal ini tarik aja ke sini. Ini coba saya tarik ke bawah. Ini hasilnya. False, false, true, true, false, false, false. Berarti ini nanti yang gagal, lulus, kemudian gagal, lulus. Sama kan seperti tadi ya. Coba kita lihat. Nah, ya. Berarti dia ngambil nilai dari sini. Kolom ini. Oke, itu adalah salah satu contoh penggunaan kombinasi antara if dengan or.
Sedangkan untuk if dengan and nanti akan saya sisipkan latihannya, silahkan teman-teman dicoba sendiri agar logikanya main gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.